revive dengan Rice Boy yang berhasil dibangkitkan. Berarti kita akan melihat pertarungan 3 melawan 2 antara Vowi dan juga All Star. Tapi sebelum itu Bigetron lagi-lagi bertemu lagi-lagi dengan Golden Spade. Dan ada lemparan utility pun sempat digagalkan, tapi langsung saja Razak dengan DPS-nya berhasil mendapatkan seorang Mika, dan Ryzen pun juga mendapatkan seorang Yuhai, mantan teammates yang pernah bermain di satu tim yang sama, ternyata pun mau tidak mau harus berperang di saat ini, Reski. Wah, benar-benar sengit sekali dari setiap fight yang ada. Bapak Observer pun sampai pusing ketika melihat satu pun juga langsung diganti lagi karena bersamaan terus terjadi. Poin meratakan tim AS ke bagian area lobby. El Pozo kembali menjadi kemenangan atas tim Void. Dan terus berlanjut juga bagaimana Boom yang sedari awal mendapatkan Tore Ahumada, sekarang Tore mendapatkan area circle menjadi center juga, yang membuat Boom harus lebih rapi dan siap siaga untuk menyambut kedatangan tim-tim yang akan segera masuk ke sekitaran mereka. Tapi Yami, oh my god, Yami lagi mencoba tuh sneaky peeky naik ke bagian atas untuk tidak terprediksi. Ketika lawan berdekatan ke area mereka, mencari keberadaan dari Yami semakin susah untuk dibaca. Benar-benar lihat Yami berada di paling atas, Windy. Itu gila banget. Itu terpantau kalau setiap percobaan dari jam terbangnya mereka selalu mencoba hal-hal yang tidak sering dilakukan oleh musuh. Begitupun juga Yanto langsung saja ingin mematahkan pergerakan terobosnya teman-teman Shadow ke area tersebut. Dua lolos, dua berada di bagian bawah, namun Yoru bisa dapatkan dari seorang Yami. Kedua pria yang dari Bandung pun bertemu, begitupun dari Hasbi. Oh my god, Hasbi bisa menangkap seorang Yanto. Inilah ketika kita yang lebih menunggu kedatangan musuh, kita benar-benar selalu meningkatkan kesadaran kita agar tidak kewalahan ketika musuh membabi buta masuk ke area kompon tersebut, Windy. Tadi kita melihat yang pertarungan yang sangat intens, dan sekarang pun juga nampaknya Dominations masih dimiliki terus-terusan oleh tim Bigetron, dan korban selanjutnya adalah dari tim ASI8. Nampaknya dari Bigetron sih udah nggak main-main ya untuk mereka bisa mengejar poin-poin dari tim 40. Dengan 6 poin eliminasi yang sudah mereka kumpulkan sejauh ini, sudah dipastikan semakin dekat lagi jarak mereka untuk membalap ataupun menggeser posisi 40 di puncak klasemen. Tapi AC, hati-hati, jangan terlalu lama melihat pemandangan, langsung teralihkan dan langsung terknock. Dan juga untungnya masih memiliki compound dan masih bisa dilakukan upaya revive-nya. Dan sementara itu di bagian elimination phase-nya 40 bertegur sapa juga dengan tim Pandum. Leon DZ-nya down kali ini dengan hilangnya satu pemain, itu Frenzy. Dengan adanya Leon DZ yang tumbangkan juga, berarti Pandum hanya tersisa 2 pemain aktif saja kali ini. Dan bahkan OG dengan S12 hanya berusaha untuk mendapatkan kembali tumbangan poin yang selanjutnya. Dan nampaknya Joe Branky langsung memberikan backup-nya, tapi somehow Pandum rontok satu persatu pemainnya. Tinggal satu yang terakhir, the last man standing Pandum yang masih ada, yang masih bertahan, dan itu adalah seorang Dimzy. Langsung dipush nampaknya Dimzy, dan akhirnya Dimzy bisa mendapatkan knock yang dia inginkan, knock yang dia cari. Dan nampaknya Pandum masih ada, tinggal 1 melawan 1 antara Pandum dan juga 40. Kita akan lihat apakah New akan melanjutkan untuk peperangan ini. Tapi kalau kita lihat dari minimapnya, kayaknya ingin mendapatkan posisi yang lebih nyaman dulu bagian sisi high ground yang dia miliki. Dan ini dipastikan New tidak akan ingin melewatkan pembalasannya, redemptionnya untuk tim Pandum. Dan 2 melawan 1 antara 40 dan juga Pandum. Dan di tengah-tengah kesempatan ini, New berhasil kembali mendapatkan satu pemain Dimzy. Tinggal Joe Branky versus New. Di sini ada dual shotgun. Kita akan melihat siapakah yang memenangkan fight-nya kali ini. Nampaknya Joe Branky mendapatkan satu rekan pelatuk, 2 pelatuk, dan akhirnya betul sudah Pandum yang berhasil memenangkan fight-nya atas tim 40. Joe Branky, benar-benar bocah muda yang cukup tajam, lincah, gesit, akhirnya menyelamatkan Pandum untuk bisa kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju ke area pertengahan game kita saat ini. Namun di sisi lain ada satu player yang berkamuflase di satu buah tanaman Miramar kali ini, karena tersisa dia seorang diri.
Ini mengingatkan kita seperti Ryzen pada waktu itu zaman dulu banget. Dia berkamuflase sampai bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Akankah bisa juga diciptakan, dihadirkan dari seorang John atau tidak? Karena circle kita juga sebentar lagi juga akan menutup. Voin juga masih berada dari area luar. Masih memantekin dulu area mana yang bisa dicek untuk masuk. Karena hampir mayoritasnya 80% sudah di area circle dan masih banyak terrain karena kita tahu Miramar area dari luar kompon pun juga sebenarnya masih bisa dimainkan, ground yang enak juga, tinggal bagaimana mereka menjaga dari rotasi mereka dan juga kendaraan mereka yang mungkin tidak dipecahkan oleh musuh ini. Ya, ini sih yang memang harus diperhatikan lagi ya, secara hati-hati oleh setiap tim untuk mereka bisa memperluas lagi mungkin area-area yang sudah harus diwaspadain karena sudah memasuki stage yang ketiga kali ini. Sudah mulai semakin minim lagi ruang gerak yang nantinya akan dimiliki oleh masing-masing tim. Dan bahkan gak sedikit juga kayaknya tim yang bertahan dengan compound yang mereka miliki karena mereka masih masuk ke dalam area zona. Mereka benar-benar hanya sabar dan juga setup yang dilakukan. Tidak banyak yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat. Semua tim menunggu nanti kira-kira zonanya akan shifting ke bagian sisi area mana. Kecuali mungkin Voin yang masih cukup aktif, ternyata mereka push langsung ke dalam area compound yang sudah dikuasain oleh tim Last Survivor kali ini. Kita akan melihat 4 melawan 3 antara Voin dan juga Last Survivor. Yes, Last Survivor mulai terculik satu persatu dengan sebuah shotgun dan terus dibombardir, digertakan semua area permainan mereka. Getaran granat pun terus juga dilayangkan ke area mereka. Satu berada di bagian atas. Ada pengguntingan dari satu posisi sebelah kiri mereka. Jump shot dan Voin rata di tangan dari seorang Sirex yang begitu cepat dan tenang. Dia tinggal memencet pelatuknya karena pemain Voin yang berada di bagian bawah loncat-loncat, kena shotgun, loncat kena shotgun, dan akhirnya Voin rata di posisi yang masih cukup besar, posisi buncit, tusun bisa dikatakan. Sayang sekali Voin harus benar-benar masih bisa bertahan di posisi ke-11 mereka, belum bisa naik lagi ke lembaran yang pertama. Dan Wurah juga masih tetap terus menghukum keberadaan teman-teman dari Forsi. Mereka berada di satu buah cekungan tipis dan semuanya 3 playernya benar-benar aktif di bagian area tersebut dan terus dipantau saja oleh teman dari Wurah. Tinggal menunggu saja akan ada permainan utility atau tidak. Jobrenki pun juga masih berotasi tapi sudah masuk dalam radar scope seorang Reza Windy. Betul, tadi sebelumnya kita baru pengen dimention Ryzen dapetin satu pemain Pandum, dan sekarang lagi-lagi last man standingnya Pandum pun juga tertangkap oleh tim Bigetron, dan Bigetron tinggal 1 poin lagi untuk mendapatkan 3 digit dari total pointsnya mereka. Sudah 99 poin yang dikumpulkan dari Bigetron sejauh ini, dan itu hanya tinggal 3 poin lagi jarak mereka untuk bisa menyamai skor dari tim Forti. Apalagi sang puncak klasemennya Fortinya udah pulang terlebih dahulu ke lobby rest. Jadi ini sangat possible sekali untuk Bigetron bisa membalap posisinya Forti untuk berada di peringkat yang pertama melalui game yang keempat kali ini. Yes, Adi dan juga Ashraf bersama teman-temannya. Ada 5-2 di sana juga. Sleepy yang sudah hilang, Sleepy yang bisa dikatakan sang penggendong. Namun juga ternyata dari Wurah ini bisa dikatakan line up yang matang dari masing-masing individual mereka. Jadi kehilangan Sleepy pun juga masih kuat. Permainan dari tim Wurah ada Novir yang bisa juga membantu, apalagi sudah terbukti dengan clutch-nya tadi di game sebelumnya juga. Kita akan melihat seperti apa di Miramar kali ini. Last, iBoy terus tidak melepaskan angle-nya menuju ke arah tim dari 5-2. Berada di bagian dalam circle, ngapain? Mungkin cari knockout aja, cari momen untuk bisa lebih dalam masuk mereka. Namun kalau ketika knockout dan tidak dipush, sama saja. Sayang sekali cuma mendapatkan damage dan tidak ada permainan kelanjutannya lagi. Namun berbeda kalkulasi dengan masing-masing pro player yang lebih tahu bagaimana permainan mereka sejauh ini. Terus menunggu saja dalam beberapa detik menuju ke stage kita yang kelima. Forti harus, baru kali ini gue lihat Forti tusun ya Windy ya, karena kalau kita tahu mereka join dari awal itu cuma 3 player saja Windy. Iya makanya, dan ini kita bisa melihat betapa stabilnya mereka di 3 game awal.
Dan Iya. sayangnya di game yang keempat mereka harus pulang lebih cepat. Tapi kita bisa melihat juga bagaimana pengejaran poin yang terus-terusan juga sedari awal dilakukan oleh Bigetron. Dari Hura pun juga mereka benar-benar konsisten terus. Dan sekarang Jiggle masih mengamati juga pergerakan dari satu pemain Last Survivor. Ketika momennya datang, ketika momennya dirasa tepat, disitulah Jiggle membuka tembakannya sampai akhirnya mendapatkan kembali satu pemain dari Last Survivor. Dan dengan backup yang masih cukup jauh, harusnya akan dengan mudah didapatkan poin eliminasinya disecure langsung oleh seorang Jiggle untuk tim Hura. Yes, zonanya, circle-nya akan menuju ke area yang cukup terbuka, area open. Tapi permainan terrain, coveran, bebatuan, lubang-lubangan yang masih cukup banyak. Bigetron, space-nya enak banget Windy. Tidak ada gangguan dari area kanan Windy. Mereka lebih kontrol aja, nge-swing, membuka vision mereka ke kiri dan kanan saja. Dan ini kesempatan besar untuk bisa membuat Bigetron membalap ketertinggalan, menurunkan Forti dari posisi yang pertama. Apalagi Bigetron sudah 9 poin elimination, membuat Miramar serasa rondo. Luar biasa sekali dengan permainan mereka, memainkan Veksi bersama Ryzen, membuat Bigetron tidak kehilangan identitas fight mereka, tidak kehilangan kekuatan fight mereka, malah semuanya stabil, semuanya punya porsi yang sama Windy. Iya benar, dan sekarang kita akan lihat lagi perjuangan yang masih terus dilakukan juga oleh tim-tim yang tersisa. Karena jujur di stage yang kelima masih 11 tim, masih sangat ramai fight-fight yang terus akan kita nantikan. Tapi datang kembali dari posisi seorang Novir 911 sesuai dengan namanya, tapi nampaknya Novir pun tumbang kembali karena nampaknya backup pun juga dapat didatangkan oleh tim Forsi. Dan sekarang nampaknya satu pemain ini dari seorang adik hampir saja bisa mendapatkan pemain yang ketiga. Dan sekarang nampaknya Hura rata dipulangkan karena Forsi nampaknya mereka memutuskan untuk mereka bisa regroup, memberikan backupnya untuk satu pemain dari Forsi. Tapi Nades dari tim 52 yang mendapatkan sebuah steal poin eliminasi yang tadi sudah didapatkan oleh tim Hura. Dan sekarang masih banyak sekali utility yang dimiliki dari satu pemain tim 52 kali ini. Dipantulkan langsung, posisinya kelihatan bahkan dengan sangat bebas, ditembakin juga oleh seorang Menzi. Dan didapatkan kembali sebuah knocknya, confirm point eliminasi yang dilakukan juga, bahkan apakah Menzi langsung bisa mendapatkan 3 points dari satu tim yang tadi berhasil ditabrak oleh Hura. Dan luar biasa, sudah 10 poin eliminasi yang ternyata dikumpulkan oleh tim 52. Yes, 5-2. Benar-benar menggila kali ini. Permainan yang begitu cepat juga tidak takut untuk mengeksekusi seorang tim Hura yang kita tahu ganas mereka juga begitu cepat, tapi terpantau mungkin beberapa tim sudah mulai kewalahan ya, sudah mulai habis bensin mereka ya Windy ya. Jadi tim-tim yang berada di papan bawah, papan tengah juga baru mulai dapat tempo mereka, kesempatan mereka untuk mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Namun ada Ponbit yang mengendap, bersembunyi, melakukan proning, didekatin oleh teman-teman dari Bigetron. Akankah sudah terlihat? Namun Rezak dengan respon refleksnya langsung saja mematahkan HBD dari seorang Ponbit, menambahkan lagi elimination kepada tim Bigetron. Bigetron, wow gila Windy, 3 dikirim ke eksekusi bagian kanan, Veksi tetap jaga di bagian kanannya juga sendirian. Ini luar biasa banget, clearin area dan mendapatkan boom juga. Bigetron lagi beberapa poin akan bisa mendapatkan posisi pertama mereka untuk di hari yang kedua Windy. Ya ini gokil sih pengejaran poinnya Bigetron. Dan bahkan mereka masih menargetkan juga lagi untuk tim APG. Tidak puas hanya dengan 11 poin eliminasi, mereka ingin lebih lagi. Dan APG yang ternyata menjadi sasaran terbaru bagi tim Bigetron. Dan nampaknya APG pun juga nampaknya sulit ya. Mereka selain harus waspada dengan Bigetron, ada juga tim-tim lain yang ternyata melihat pergerakan dari tim APG. Dan sekarang kita fokus melihat bagaimana dari tim 52 Menzi once again. Ini player gokil banget sih dari tadi mendapatkan poin-poin eliminasi. Dan bahkan sekarang Menzi pun bertambah lagi poin eliminasinya, 5 poin yang didapatkan untuk individu seorang Menzi. Tim 52 pun menjadi salah satu tim yang dari hari pertama ini udah benar-benar memikat perhatian kita semua yang menonton. Tim Malaysia yang luar biasa perwakilannya mereka juga. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali untuk 5 tim teratas, 5 tim yang masih memperebutkan chicken dinner mereka. Dan bahkan FPG dan juga tim Hawk sama-sama hanya tinggal satu pemain saja yang tersisa. Dan ini tidak heran
yang dilakukan John 77 karena sulit sekali untuk bertahan. Dia hanya bisa mengamati sampai akhirnya waktunya pun dirasa tepat untuk mengganggu fight pun bisa didapatkan, entah dari stealing point ataupun mengganggu fight yang sedang terjadi dari tim-tim yang berlangsung. Dan sekarang kita akan melihat dari drone view-nya, tim 52 akan coba memberikan kembali pressure demi pressure-nya yang sudah mereka lakukan sedari awal. Ini kalau kita lihat final blow-nya nanti mungkin akan kejadian untuk Bigetron dan juga tim 52. Yes, betul sekali. Kedua tim yang masih mempunyai 4 player aktif. Berbeda dengan beberapa tim saja, tapi yang menjadi anomali last man standing ini yang berbahaya sekali untuk bisa menyulik, menarik kaki, dan Bigetron kembali lagi mendapatkan tambahan poin elimination mereka. Mulai masuk perlahan-lahan, berdekatan dengan tim 52. Ada Rezak, benar-benar Rezak tampil menjadi orang depan yang cukup tajam dan rapi, dan backupan terus diberikan begitu cepat. Respon dari teman-temannya bagus banget. Saat ini dua tim yang masih berempat bermain dari pinggiran circle semua. Masih menunggu siapa yang mempunyai kesempatan masuk lebih dalam lagi. Tapi John ini John terlihat dari Vexy. John terpantau dari M1 Garang, seorang Vexy. Dan akhirnya Vexy pecah telur setelah 0 dari tadi. Dia bisa juga masuk mendapatkan elimination point, Windy. 13 poin untuk tim 52. Dan dari Bigetron juga harusnya sudah belasan poin elimination. 3 tim tersisa, 4-4-1, Windy. Ini semua orang yang ada saat ini belum bisa diprediksi, belum bisa membaca, karena bisa saja itu lihat bagaimana mereka langsung memprediksi ke setiap tanaman yang ada. Karena kita tahu Miramar banyak sekali tanaman yang bisa dikamuflase oleh player-player yang ada, Windy. Iya benar, dan kita akan melihat ya di sini satu pengganggu terakhir yang mengganggu fight antara tim 52 dan juga Bigetron masih ada untuk last man standing dari tim APG. Tapi kayaknya untuk waktu terdekat tidak akan begitu mengganggu fight yang sedang terjadi. Tapi justru resikonya itu ada dari tim 52 karena APG, the last man standing yang ada di bagian belakang, dan bahkan Rezak dengan AUG-nya berhasil bisa mendapatkan seorang Mainzy yang dari awal aktif sekali mengumpulkan poin-poin eliminasi, dan bahkan dengan knock yang didapatkan Bigetron, mereka tidak ingin melewatkan kesempatannya kali ini, dan bahkan langsung dibalaskan dengan waktu yang cukup instan. On the goat berhasil bisa mendapatkan juga knock-nya ke arah tim Bigetron. 1 tukar 1, tinggal 3 melawan 3 juga antara Bigetron dan juga tim 52, Reski. Berbahaya sekali. Ryzen bisa mendapatkan lagi player yang ingin cepat mendekati ke arah teman-temannya. Namun 2 tumbang untuk sementara waktu dari tim 52. Refus ditangkap lagi dari seorang Axel. Akankah back to back? Ataukah bisa dibalikan dari tim 52? Utility terus di spam. TPP smoke juga terus dilakukan dari seorang Axel. 2 yang tumbang di depan harusnya susah untuk diselamatkan karena teman-teman dari 52 cukup berjarak. Ada yang di bagian belakang saat ini dan benar-benar juga sudah di lock. Satu bakal push Rezak, dan winner chicken dinner yang kedua back to back didapatkan oleh Bigetron by Vitality, Windy. Wow, gokil.